Trawulan, Jawa Timur. Video ini dibuat khusus untuk mengupas tuntas sejarah masa kejayaan hingga runtuhnya kerajaan raksasa ini. Yuk kita bahas. Berdirinya Majapahit ini dipenuhi dengan strategi yang sangat cerdik dari pendirinya, yaitu Raden Wijaya. Semua bermula pada tahun 1293 Masehi. Saat itu, situasi di Tanah Jawa sedang kacau karena kerajaan Singasari baru saja runtuh akibat pemberontakan Raja Kediri yang bernama Jayakatwang. Kekacauan itu, pasukan Kekaisaran Mongol dikirim oleh Kubilai Khan tiba-tiba datang ke Jawa untuk menyerang Singosari. Raden Wijaya melihat ini sebagai peluang emas. Dia berpura-pura tunduk dan bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan dan pasukan Mongol sedang tengah merayakan kemenangan, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka secara mendadak. Pasukan Mongol yang kaget akhirnya kocar-kacir dan kabur meninggalkan Jawa. Tahun yang sama, yaitu tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya resmi bertahta. Nama Majapahit sendiri diambil dari momen saat pasukannya membuka hutan tarik untuk membangun ibu kota, di mana mereka menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Sepanjang perjalanannya, Majapahit dipimpin oleh raja-raja hebat, namun juga harus melewati badai politik yang luar biasa. Berikut adalah silsilah pemerintahannya. Yang pertama, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Beliau memerintah dari tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Sebagai pendiri, fokus utamanya adalah menata pemerintahan. Namun, masa ini juga diwarnai ketidakpuasan para sahabatnya yang memicu pemberontakan awal seperti pemberontakan Ranggalawe dan Sora. Selanjutnya, yang kedua, Raja Jayanegara. Beliau memerintah dari tahun 1309 sampai tahun 1328 Masehi. Masa ini dipenuhi pergolakan politik internal yang jauh lebih besar, seperti pemberontakan Rakuti. Di masa kritis inilah sosok Gajah Mada mulai bersinar karena berhasil menyelamatkan raja. Masa pemerintahan Jayanegara berakhir tragis karena sang raja wafat akibat dibunuh oleh tabib istana bernama Tanca. Lalu yang ketiga, Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Beliau adalah ratu wanita hebat yang memerintah dari tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Di masa pemerintahan ratu inilah sosok legendaris Gajah Mada secara resmi diangkat menjadi Mahapati karena berhasil meredam pemberontakan Sadeh. Saat dilantik menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang sangat sakral, yaitu Sumpah Palapa. Beliau bersumpah Amukti Palapa, yang artinya tidak akan menikmati kesenangan duniawi atau beristirahat sebelum berhasil menyatukan wilayah Nusantara di bawah payung Majapahit. Ambisi besar ini benar-benar terwujud pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasanagara yang memerintah dari tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi bersama Mahapati Gajah Mada. Mereka berdua menjadi duet maut yang membawa Majapahit ke puncak keemasan. Wilayah kekuasaan Majapahit membentang sangat luas, meliputi seluruh wilayah Indonesia modern, semenanjung Malaya, Singapura, hingga Filipina Selatan. Secara ekonomi, kerajaan ini sangat makmur karena menguasai jalur perdagangan laut strategis dan memiliki sistem pertanian irigasi yang sangat maju di sepanjang aliran Sungai Brantas. Di tengah kejayaan ini, terjadi sebuah peristiwa kelam pada tahun 1357 Masehi, yaitu tragedi Perang Bubat. Peristiwa ini adalah pertempuran antara pasukan Majapahit dengan pengawal pengantin dari kerajaan Sunda yang datang ke Trawulan. Akibat salah paham politik dan ambisi Gajah Mada untuk menundukkan Sunda, hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Yang
menandai awal letaknya keharmonisan di lingkaran inti istana. Meskipun wilayahnya sangat luas dan dihuni oleh masyarakat yang beragam, kehidupan sosial di Majapahit sangat harmonis. Penganut agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan toleransi yang sangat tinggi di bawah konsep Siva Buddha. Bukti keharmonisan dan kemajuan budaya ini tertulis dalam dua kitab sastra yang sangat terkenal. Pertama adalah Kitab Negara Kertagama karya Mu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365 Masehi yang menceritakan detail keadaan kota Trowulan dan wilayah kekuasaan Majapahit. Dan yang kedua adalah Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dari Kitab Sutasoma inilah lahir kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa, semboyan abadi yang menjadi fondasi persatuan bangsa Indonesia sampai hari ini. Namun tidak ada kekaisaran yang abadi setelah wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan disusul oleh wafatnya Raja Hayam Wuruk. Majapahit mulai mengalami kemunduran. Isu utamanya adalah Perang Parekrip, yaitu perang saudara memperebutkan tahta antara Wikramawardhana dan Brewirabhumi yang terjadi dari tahun 1404 sampai tahun 1406 Masehi. Perang saudara ini menguras habis kekuatan militer dan ekonomi kerajaan, sehingga daerah-daerah kekuasaan di luar Jawa satu persatu mulai melepaskan diri. Saat yang sama, pengaruh agama Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa dan jalur perdagangan dunia mulai beralih ke bandar-bandar Islam yang baru bangkit. Akhirnya, sejarah panjang kerajaan besar ini resmi berakhir pada tahun 1527 Masehi setelah ibu kotanya runtuh akibat serangan dari aliansi pasukan Kesultanan Demak. Teman-teman, itu tadi adalah kisah lengkap mengenai pasang surut kerajaan Majapahit. Dari sebuah hutan kecil di Jawa Timur tumbuh menjadi imperium yang mengantarkan Asia Tenggara hingga akhirnya harus runtuh karena ego dan perpecahan internal. Ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa sekuat apapun kita, fondasi utamanya adalah tetap menjaga persatuan.